Mars LKTA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, tunjukkan kasih menyatakan orang bumi. Kami kutuk berkemuliaan. Oh, betapa rindukan kasih yang di dalam pikiran. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dengan sukacita kau merawat benih menyirami, dengan semangat mengaji kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan rindu yang sama, jati diri pelayan kamu. Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengaji kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, silakan duduk adik-adik. Terima kasih. Sekarang Kita mau nyanyi lagi kan? satu lagu lagi ya adik-adik, memuji silakan. Tuhan, yaitu Aku Bersuka Kita Cita. pakai gaya lagi ya adik-adik ya, tapi berarti berdiri lagi kawan Diri lagi dong ya. Ya nggak apa-apa ya adik-adik, kita kan mau semangat ya. Jadi bangku duduk diri itu olahraga ya. Yuk Oke. kita bangkit berdiri, kita nyanyi Aku Bersuka Cita. Ingatkan adik-adik gayanya sedikit ya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang muda, mari kita pergi ke rumah Tuhan bermujizat. Nah, adik-adik silakan duduk. Terima kasih. Kita akan berdoa ya. Adik-adik yang pintar, tunjukkan sikap doa yang baik. Ketika berdoa, tidak boleh bercanda, tidak boleh bergerak ya. Lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di tahun ini, tahun 2022, kami dapat berimpak kembali di dalam minggu ini. Walaupun melalui online, walaupun kami berjarak jauh, Tuhan tetap memberikan hati kami untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Kami juga dapat bertemu dengan teman-teman, walaupun hanya melihat melalui layar, tapi tetap
ada cinta kasih kami kepada Tuhan Yesus dan juga kepada teman-teman. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan apapun yang kami lakukan melalui pujian, bahkan terlebih dari itu kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hati kami masing-masing, agar kami dijadikan anak Tuhan yang mau mendengar, bahkan kami mau melakukan apa yang telah kami dengar melalui firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan, Tuhan Yesus ada bersama dengan hati kami masing-masing. Berkati kami, berkatilah ibadah kami ini Tuhan Yesus, dan tolonglah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Yuk kita akan Kembali membaca Kak Santi ya, Mazmur atau nas pembimbing diri kita. Yuk kita ambil dari Mazmur 119 ayat 14. Udah dapat semuanya adik-adik? Siapa yang pertama dapat tadi? Saya siapa ya? Ya, sudah buka semua ya. Yuk, kita baca Karondang yang bagian keluar, Kak Santi dan adik-adik yang agak ke dalam ya. Oke, siap ya adik-adik ya, siap ya. Sudah siap? Ya, dari Karondang dulu ya. 1, 2, 3. Atas petunjuk, peringatan-peringatanmu aku bergembira. Ayo adik-adik. Seperti atas segala harta. Ya, pinter ya adik-adik sudah bisa baca. Nah, adik-adik di sini Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita, yaitu bahwa hati kita harus gembira, harus tetap semangat. Karena dengan adanya gembira dan semangat itu adalah harta yang paling baik buat kita. Harta yang paling indah. Karena dari Tuhan Yesus. Amin. Yuk. Kita akan merespon mas pembimbing kita dengan kita akan nyanyi lagi ya Kak Santi ya, dari KC 129. Puji Yesus. Pertama dan kedua. Oke, siap adik-adik?
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau apa ya? Siapa yang tahu? Berdoa. Ya, betul. Setelah berdoa kita mau apa? Membaca firman. Iya, betul. Kita mau membaca firman yang dibawakan oleh Kak Santi. Iya, terima kasih Kak Nandang. Terima kasih adik-adik. Kita akan membaca firman. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Coba Kak Santi mau lihat nih. Masih ada nggak yang belum tutup mata ya? Semuanya tutup mata. Kakak Angel. Pintar. Good. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami semua di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dalam ibadah kami dalam belajar firman pada hari ini. Engkau mau turunkan Roh Kudus atas kami semua agar boleh mengerti dengan baik firman yang akan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Yuk, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau bermain dulu. Main apa tuh Kak Santi? Kak Santi kok main ya? Ya. Kak Santi akan tunjukkan, Kak Santi akan sebutkan beberapa perbuatan. Kalau perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan buat kita, adik-adik angkat tangannya seperti ini. Bisa? Bisa. Jempolnya dua-dua. Coba Kak Santi mau lihat jempolnya dua-dua. Kalau itu benar ya Kak Santi ya? Itu perbuatannya yang menyenangkan. Iya, yang menyenangkan. Ya, yang membuat kita bahagia. Oke? Tapi ketika kasih tahu perbuatannya yang mendatangkan kesusahan atau membuat kita sedih, adik-adik harus gini. Bisa? Bisa. Pintar sekali. Oke, bisa ya. Ya, Kak Santi mau. Hari ini Kak Santi dapat hadiah. Bagaimana? Sedih atau senang? Senang. Iya. Oke, pintar semua. Kemarin Kak Santi sedang berjalan, tiba-tiba terjatuh. Oke, pintar semuanya ya. Oke, dua itu aja. Lalu kita kembali ke Alkitab kita ya. Kenapa sih Kak Santi udah bikin permainan sedih atau senang ya Kak? Iya, nah kita lihat dulu ceritanya nanti. Kita baca Alkitab dulu ya Kak Santi ya. Kita baca Alkitab kita buka dari kitab Perjanjian Baru. Kita pertama di Perjanjian Baru, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Kak Santi, bantuan. Udah. Ya, bintang. Butuh bantuan satu orang anak kecil dan satu orang anak tanggung. Siapa yang mau? Ada yang mau bantu Santi? Yang Untuk jelas golongan anak kecil. Saya Cleon Kak, saya Cleon. Siapa? Cleon anak kecil ya. Oke. Anak kecil dibantu sama Cleon. Kalau anak tanggung? Cinta Kak. Siapa? Cinta. Oh, Cinta. Oke. Pembacaannya seperti ini adik-adik ya. Ini ayat 1 sampai ayat 4. Bait pertama Kak Santi. Bait kedua Cleon. Ayat ketiga Cinta. Ayat keempat baru Kakak Randang. Boleh Kak? Ya, oke, sip. Boleh adik-adik ya? Oke. Sudah siap semua.
yang tidak Ada tuh. ikut membaca Alkitab, baca Alkitabnya di rumah masing-masing sendiri ya. Dalam hati saja katanya. Oke adik-adik ya. Oke, kita akan mulai. Matius 5 ayat 1 sampai 4. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Leon. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Cinta. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian bacaan kita. Terima kasih adik-adik sudah mau bantu tugas nanti dalam baca. Hari ini kita mau bercerita tentang apa ya? Tentang ucapan bahagia. Gambarnya ya, ini ada gambar adik-adik. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, itu perasaan kita bagaimana adik-adik? Senang, bahagia, rimba. Senang, bahagia. Pasti ada sesuatu dong yang bikin kita senang atau bahagia. Betul? Contohnya ada di gambar. Contohnya adalah ternyata hari ini kita bahagia ya. Bahagia gak kita semua hari ini? Bahagia kan? Karena impak kita ada di ibadah awal tahun. Jadi kita semua merasa berbahagia. Berbahagia. Selanjutnya, ya ternyata ungkapan bahagia itu karena kita dapat hadiah. Bener nggak kalau dapat hadiah kita bahagia? Ya. Tapi ada lagi sesuatu yang membuat kita tidak bahagia. Oke, ini gambarnya. Hah? Kenapa dia? gambar sedih. Gambar sedih. Dalam kata senang itu sedih ya. Oke, kenapa dia bisa sedih? Ada perbuatannya. Perbuatannya adalah seperti ini. Perbuatannya ini apa ya? Jatuh dari sepeda. Kalau sudah jatuh dari sepeda, sakit, betul. Terus kita bikin hati kita senang atau sedih? Iya, dan hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus menceritakan tentang kebahagiaan yang baik di mata Tuhan Yesus dan kesedihan di mana kita butuh penghiburan. Ya, ini dia gambarnya. Pada hari itu Tuhan Yesus naik ke bukit, dia melihat banyak orang dan murid-muridnya. Dia duduk di atas batu. Kenapa dia pilih bukit? Karena di bukit itu suasananya tenang. Jadinya Tuhan Yesus bisa mengajarkan berita sukacita, mengajarkan berita kebaikan dari Tuhan Yesus dengan baik, tidak ada yang berisik-berisik. Seperti sekarang nih kita tenang ya adik-adik ya. Ada yang tenang di rumah, nanti di sini tenang juga kasih berita tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus memberitakan suatu kabar sukacita, ternyata bukan hanya murid-muridnya yang mendengar. Ternyata juga ada banyak orang yang mau mendengar berita tentang
kita yang dengan Tuhan Yesus. Hari itu Tuhan Yesus memberitakan tentang bagaimana kita disebut orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberitakan kita sebagai umatnya itu harus apa? Harus selalu apa? Mau berbuat baik. Berbuat baik berarti mengasihi teman-teman. Mengasihi teman-teman ya. Jadi kan teman-teman nggak boleh apa? Nggak boleh berantem. Harus saling mengasihi. Kalau kita mengasihi, berarti kita bahagia nggak? Bahagia. Gambarnya kira-kira ada yang sedih nggak teman-temannya? Tidak. Ya. Tuhan Yesus mau memberitakan perbuatan yang baik. Kita harus mengikutinya. Yaitu yang pertama tadi mengasihi. Yang kedua adalah kita harus mau menolong sesama kita. Iya, kalau ada teman kita lagi jalan berdua kita jatuh, jangan diketawain, tapi harus ditolong. Berarti kita apa? Akan mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Selanjutnya adalah kita harus apa? Menghormati orang tua. Jadi orang tua itu bisa mama, bisa papa di rumah, bisa yang uti, bisa yang kakek, bisa opung doi, opung boru, oma opa, kakek nenek, yang orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita hormati seperti perintah Tuhan Yesus. Dan kita juga harus apa? Mengasihi Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Apalagi cara kita mengasihi Tuhan Yesus? Membaca Alkitab. Iya, kalau belum bisa baca Alkitab sendiri, boleh dong dibacain sama mama atau papanya ya, atau sama kakaknya boleh. Ya, terus apa lagi? Apa ini? Rajin beribadah infak secara seperti kita sekarang ini ya adik-adik ya. Kak Santi di sekretariat, adik-adik di rumah. Berarti itu bukti kita kalau kita sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga akan membuat kita apa? Senang. Karena kita sudah diberkati. Orang-orang yang diberkati pasti akan bahagia. Akhirnya yang keempat bagaimana Kak? Berbahagialah orang yang berduka cita. Coba kita lihat teman. Ini sedang berduka cita ini. Dia sedih ya adik-adik ya? Iya. Gambarnya ada seperti ini. Wah, semakin lagi sedih banget. Kenapa ya kira-kira? Apa yang membuat kita sedih? Adik-adik, Kak Santi mau tanya sama adik Tika. Adik Tika pernah sedih? Pernah. Kenapa sedih? Apa yang membuat adik Tika sedih? Biasanya berantem, Kak. Hah? Gimana? Berantem. Terus apa yang dilakukan? Aku biarin aja, Kak. Hah? Aku biarin aja. Terus enggak mencari penghiburan. Mencari, Kak. Oke.
Kita nanti mau tanya ke adik yang kecil. Ada siapa ya Kak anak kecilnya? Michelle. Michelle, Iya, Kak. Michelle pernah sedih sayang? Jarang-jarang, Kak. Jarang-jarang. Kenapa? Michelle waktu sedih itu apa yang Michelle rasakan? Karena apa Michelle sedih? Lupa. Lupa. Karena jarang-jarang Kak jadi lupa. Iya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita jikalau kita bersedih, kita harus mencari. Nah, Tuhan akan memberikan kita penghiburan dan kita apa? Akan mendapatkan penghiburan hanya dari Tuhan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lagi sedih, kita nggak boleh cari penghiburan sama yang lain. Tapi kita harus cari kepada Tuhan Yesus. Karena kita adalah, kalau begitu, kalau kita mencari penghiburan sama Tuhan Yesus, karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Sumber pengharapan kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menghibur kita dari kesedihan kita. Kalau begitu, kita berarti disebut anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu dikasih itu Tuhan. Ketika kita sedih, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tadi kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, nggak boleh datang sama pesulap, nggak boleh. Atau datang sama badut, nggak boleh. Ya, jadi apa yang kita lakukan ketika kita sedih? Penghiburan dari mana? Datang ke Tuhan Yesus. Berdoa. Kita harus berdoa. Minta penghiburan kepada Tuhan Yesus. Apalagi yang kita lakukan ketika kita sedih? Kita harus Membaca Alkitab. pintar sekali. Membaca Alkitab. Berarti kita membaca dari Tuhan lagi. Apa ini gambarnya? Ketika kita butuh penghiburan, Sekolah minggu. Sekolah minggu. pintar rajin datang ke IMPA pada tiap hari Minggu ya. Ya, kalau semuanya dilakukan, apalagi yang kita ketika kita sudah dihibur oleh Tuhan Yesus, kita bisa kembali apa? Kembali merasakan kebahagiaan yang datang dari Tuhan Yesus. Caranya apa? Ini salah satunya adalah kita bisa bermain bersama Teman. Kira-kira senang atau sedih kalau bisa main sama teman? Senang. Sedih? Tenang. Hah? Sedih? Senang ya? Iya dong Kak, senang dong. Apalagi di masa sekarang ini adik-adiknya, kalau saat seperti ini, kalau kita mau main sama teman, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Iya, kita harus tetap memakai masker. Good. Kalau semuanya dilakukan, ya, jika semua dilakukan, kesedihan kita yang seperti wajahnya seperti ini akan Imut. hilang. Dan ketika kita sedih, kalau sakit kira-kira sedih nggak? Sedih. Ada lagi? Sedih. Nih, aduh, kerjain PR susah banget PR-nya. Senang atau sedih? Kesal.
Kesal. Kesal. Ya, kesal. Berarti kesal itu not happy, tidak senang ya. Iya. Tidak senang. Nah, ketika semuanya itu kekesalan, kesedihan, duka cita kita rasakan, Tuhan tetap memimpin kita. Tuhan tetap memberikan penghiburan kepada kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan akan menerima kita ketika kita datang sama Dia. Tuhan Yesus, aku lagi sedih nih. Tuhan, tolong Tuhan, hibur aku. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Doa kita dengan serius dan sungguh-sungguh. Pasti apa yang terjadi ketika doa kita terjawab? Kita akan merasakan sukacita. Nah, adik-adik, firman kali ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk selalu mencari penghiburan, mencari pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, agar kita semua menjadi anak-anak yang terberkati, yang diberkati Tuhan. Karena kalau kita diberkati Tuhan, berarti kita bisa disebut anak-anak yang bahagia. Ya, kalau bahagia saja, kita bahagia belum tentu diberkati. Tapi kalau kita diberkati, kita pasti akan bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih adik-adik, kiranya firman Tuhan kita hari ini bisa memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang lebih baik lagi dan selalu membawa serta Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan menutup firman kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami pelajari pada hari ini. Mampukan kami semua anak-anak-Mu agar bisa melakukan firman yang boleh kami dengar, agar kami semua bisa menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan kami bisa memperoleh kebahagiaan, sukacita yang datang dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Nah tadi ceritanya bagus ya adik-adik. Itu adalah cerita yang untuk diri kita. Senang itu sederhana loh adik-adik. Apa syaratnya? Apa? Ayo yang tadi Kak Santi bilang. Ya, kita harus berdoa. Betul. Ya, betul, harus berdoa dan harus selalu ingat nasihat dari Tuhan Yesus. Iya, orang tua dan Tuhan Yesus. Maka hidup kita menjadi indah dan bersukacita. Oke, untuk itu kita akan memberikan persembahan yaitu setelah kita mendengar firman Tuhan, sekarang saatnya kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Kamu nggak ngerti, dengar. Nah, adik-adik, persembahan ini boleh diberikan melalui amplop ya, atau juga boleh dikirim transfer ke bank rekening Bank Mandiri yang ada di layar ya adik-adik. Bisa dan baca ya. Untuk kodenya, untuk kode ibadah awal tahun di belakangnya dikasih kode 10 atau 10. Misalnya adik-adik mau kasih persembahan itu 10.000, berarti transfernya 1001
1-0. Ya. Berarti itu adalah kode untuk persembahan ibadah Impak. awal tahun impak kita hari ini. Ya. Lalu boleh juga yang kedua melalui Datang ke sini ya, Kak Santi ya, ke kantor gereja ya. Iya. Ya, Mama Papa sudah tahu Boleh ya. dititipkan Boleh. melalui mama papa atau koordinator sektor boleh. Boleh. Nanti Yuk. diantar sendiri ke sekretariat. Ya, kantor gereja ya, Kak Santi ya. Nah, untuk itu kita akan memuji Tuhan terambil dari Kidung Ceria. 356 bait pertama dan kedua ya. Setelah musik baru kita bait yang ketiga. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Bait kedua. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Uang persembahannya boleh disiapkan, dimasukkan ke amplop, kalau taruh di amplop boleh. Bait ketiga ya. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Doa persembahan ayam. Nah, adik-adik, kita berdoa ya untuk persembahan kita agar diberkati Tuhan. Kita akan berdoa persembahan, doa Syafaat. syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Jadi sikap berdoanya adalah harus lipat tangan, tutup matanya, nggak boleh senggol kiri, senggol kanan. Yang berdua kakak sama adiknya, yang sendirian harus fokus ya. Ya. Oke. Tunjukkan anak pintar sikap doa yang baik dan benar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kami dalam seminggu ini. Kami sudah diberi makanan, kami sudah diberi minum, bahkan lebih dari itu kami diberi pakaian. Bahkan Tuhan, apa yang kami inginkan, Tuhan selalu memberikan kepada kami yang terbaik. Untuk itu Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan sebagai ucap syukur kami. Biarlah Tuhan persembahan ini bisa dijadikan untuk pelayanan kasih kami, agar kami juga bisa berbagi kepada sesama kami dengan melalui persembahan ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini dan jadikanlah persembahan yang baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami juga ingat akan adik-adik kami yang dimana telah bergembira, mereka telah menerima rapot dengan nilai yang baik. Ini semua berkat kebaikan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, ada juga adik-adik kami mungkin yang tidak mendapatkan nilai baik, tapi bukan itu Tuhan Yesus tidak sayang kepada adik-adik, tapi Tuhan Yesus melihat agar adik-adik untuk tetap lebih semangat lagi belajar. Dengan nilai yang kurang baik pada bulan ini, kami yakin dan percaya bulan depan Tuhan akan memberikan nilai yang lebih baik lagi. Begitu juga yang mendapatkan nilai baik akan tetap bertahan, akan tetap semangat, akan selalu gembira sehingga belajarnya dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat mengingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan adik-adik kami, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang merasa sedih atau merasa berduka.
Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, bahkan Tuhan Yesus memberikan sukacita. Sehingga adik-adik kami dapat melakukan segala kegiatannya dengan semangat dari Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kedua orang tua adik-adik kami, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, bahkan mendidik anak-anaknya. Biarlah hanya dengan kasih Tuhan Yesus, apa yang diinginkan oleh orang tua adik-adik kami ini dapat berjalan dengan baik, bahkan mendapatkan kesuksesan bagi anak-anaknya dan juga adik-adik kami. Mereka akan memberikan yang terbaik buat mama papa. Dan juga Tuhan, dengan kasih Tuhan, orang tua dari adik-adik kami mendapatkan hasil yang banyak apa yang diinginkan, karena untuk keperluan sehari-hari bagi keluarganya masing-masing. Berkatilah ya Tuhan dan tolonglah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan bangsa dan negara kami yang dimana bergumul dalam penyembuhan atau memutuskan tali rantai COVID, di mana Tuhan memang saat ini kami sudah ada perubahan sedikit, tapi Tuhan kami juga masih ada khawatir yaitu adanya virus baru. Biarlah Tuhan hanya dengan kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kepala negara kami, Bapak Presiden Jokowi hingga pimpinan-pimpinan yang lainnya, agar mereka dapat bekerja sama bahkan mendapatkan hasil yang baik untuk penemuan vaksin ini, sehingga bangsa kami dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dan mendapatkan pekerjaan. Bagi yang mereka tidak bekerja itu mendapatkan juga pekerjaan yang baru. Biarlah dengan kepemimpinan kami ini Tuhan memberikan Roh Kudus sehingga ada kesatuan dan persatuan bagi kami bangsa Indonesia, sehingga kami ada kesejahteraan yang kami inginkan, yang hanya dari Roh Kudus Tuhan Yesus yang bekerja bagi pemimpin kami serta rakyat, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas adik-adik kami yang hari ini dengan penuh sukacita mau ikut dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak secara daring. Tuhan berkati adik-adik kami semua. Tuhan berikan hati yang selalu rajin dan setia beribadah kepada Tuhan Yesus pada setiap hari minggunya. Untuk adik-adik kami yang belum hadir di IMPA pada siang hari ini ya Tuhan, Tuhan mau hampiri mereka satu persatu. Tuhan mau ketuk pintu hati mereka, agar hati mereka punya kerinduan untuk bisa berkumpul bersama kami yang sudah hadir pada hari ini, pada setiap hari minggunya. Karena hari ini adalah awal ibadah kami di tahun 2022. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak secara daring pada setiap hari minggunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami di masa pandemi ini. Ya, kiranya hanya Tuhan saja yang boleh melengkapi dan berkati kami. Tuhan berkati guru-guru kami di sekolah dalam pelajaran tatap muka ataupun melalui pelajaran secara online ya Tuhan. Tuhan berkati agar ilmu pendidikan boleh kami dapatkan dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dalam bidang akademis, dan Tuhan memberkati kami agar kami tidak merasa sombong ya Tuhan, tapi menurut ajaran Tuhan kami akan tetap selalu menjadi anak-anak yang rendah hati. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita ya warta ya adik-adik. Lupa ya. Ya. Sebelum masuk dalam warta, ada persembahan pujian adik-adik. Iya. Nah, Persembahan pujian yang secara virtual ya, adik-adik yang ya. kemarin ya adik-adik yang kemarin ikuti. sudah mengisi video lagunya adalah hati tanganku yang kecil. Ya. Siap ya adik-adik? Kita lihat ya adik-adik ya. Hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang berdiri. Hati-hati tanganku yang berdiri. Tak ada suaranya. Amat sayang kamu di hati-hatiku. Hati-hati tanganku yang berdiri. Hati-hati tanganku yang berdiri. Tuhan yang melihatku, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang berdiri. Hati-hati kakiku yang berdiri. Hati-hati kakiku yang berdiri. Tuhan yang melihatku, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang berdiri. Hati-hati mulutku yang berdiri. Amin. Hati-hati mulutku yang berdiri. Amin. Tuhan yang melihatku, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang berdiri. Amin. Hati-hati diriku yang berdiri. Hati-hati diriku yang berdiri. Tuhan yang melihatku, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang berdiri. Amin. Selamat tahun baru 2022, Oma, Mama, Papa, teman-teman dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itu adalah persembahan adik-adik IMPA untuk ibadah keluarga pembukaan, yaitu pada hari Rabu kemarin ya adik-adik. Nah, adik-adik tadi itu nggak ada berapa yang ikut? Itu enggak. Ada nggak diri saya ikut? Nah, bagi diri adik-adik yang tidak ikut pada saat itu, nanti adik-adik bisa jika ada kesempatan lagi adik-adik semua harus ikut ya. Lagunya gampang kan? Nah, suaranya juga bagus ya. Terima kasih adik-adik yang sudah memberikan pujian di awal tahun kebaktian keluarga. Nah, Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, terus yang kedua adalah tadi ada juga kita memberikan bingkisan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita ya, yang tadi adik-adik lihat itu di panti asuhan. Nah, terus yang untuk sekarang aktivitas. Nah, aktivitas
Ya. Mungkin Kak Santi bisa kasih tahu. Untuk minggu depan kita masih ada IMPA, tetap kita harus berimpa ya adik-adik ya. Tetap minggu di tanggal 23 Januari tahun 2022, IMPA-nya tetap di jam 1 siang ya adik-adik ya. Oke, yang kedua adalah untuk aktivitas IMPA pada hari ini. Untuk anak batita, aktivitasnya adalah menghubungkan perbuatan dengan wajah ya. Kalau sedih berarti perbuatannya yang mana ya, kalau senang yang mana ya gitu ya. Oke ya. Selanjutnya untuk anak TK, membuat video dengan wajah tersenyum dan mengucapkan kata be happy because Jesus. Oke. Untuk anak kecil kelas 1 sampai kelas 3 SD itu aktivitasnya adalah menghafalkan ayat Alkitab, diambil dari Filipi 4 ayat 4, itu direkam juga. Nah, untuk anak tanggung, aktivitasnya adalah menggambar wajah bahagia dan sedih, digambar, lalu menuliskan perbuatan yang pernah terjadi pada adik-adik yang bikin adik-adik sedih, yang bikin adik-adik senang. Itu hanya dua perbuatan saja ya. Jadi 2 senang, 2 sedih. Ada contohnya seperti ini. Yang seperti tadi Kak Santi cerita ya, bagus ya. Ya, ini contohnya ya. Ya. Oke, itu saja aktivitasnya. Lalu yang ketiga, ini adik-adik waktu Natal kan pasti bingkisan ya. Waktu Natal tanggal 12 Desember ya Kak Rendang ya. Cepat aja. Iya. Nah, ini ada foto-foto bingkisan katanya. Lalu ada pendidikan agama Kristen. Jadi adik-adik kalau yang mau minta nilai, hari ini ada untuk saat ini ada wadahnya. Ya, bisa mendaftar seperti yang tertera di layar. Adik-adik semuanya boleh mendaftar, dan nanti malam akan ada sosialisasi program kelas pak. Jadi bilangin mama papanya kalau adik-adik di sekolah butuh nilai agama Kristen. Oke, adik-adik mengerti adik-adik? Nah, jadi nilai agamanya tidak seperti biasa ya adik-adik. Jadi adik-adik kalau mendapatkan nilai ini harus mengikuti pak ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan kembali masuk dalam ibadah kita di penghujung ibadah. Selesai sudah ya Kak Santi ya. Selesai sudah ibadah kita. Mari adik-adik kita akan menutupi, kita akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 262. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kali lagi ya Dek. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke, selesai sudah ibadah kita adik-adik. Kita akan menutup ibadah Kita tutup dalam doa. Semuanya sikapnya yang baik, lipat tangan aja tangannya. Coba Rendang, coba lihat Kak. Masih ada yang bergerak. Kita tunggu ya. Kalau ada yang masih bergerak, kita tidak akan mulai berdoa. Ayo Gi, Abang Gi. Ayo. Oke. Sudah, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan akan ibadah kami. Ibadah awal tahun 2022, ibadah Minggu Pelayanan Anak. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu rajin beribadah pada setiap hari minggunya. Tuhan mau kumpulkan kami kembali minggu depan di ibadah Minggu Pelayanan Anak
dengan jumlah teman-teman yang lebih banyak lagi ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oh, Berkati kami dan lindungi kami. Tuhan Rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Kita bersaat teduh. Amin. Ya. Nah, adik-adik jangan bubar dulu ya. Berikan posisi yang baik, kita akan foto-foto. Ya, sampai bertemu di IMPA 23 Januari. Duduknya benar. Harus duduknya benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan foto. Buka kamera, adik-adik. Oh ya, adik-adik buka. Kameranya buka. Ayo dibuka. Ya. Siap? Satu. 1, 2, 3. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Dadah. Berapa kali Kak Rizky? Sudah? Oh, sekali lagi. Ayo buka kamera semuanya. Siapa ya yang buka kamera? Yang belum buka kamera? Udah. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati.